Menjadi kaya atau menjadi orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar dan kemudian mendistribusikan atau membagikan kepada siapapun itu adalah hak asasi manusia atau hak orang untuk melakukan itu. Tetapi sekali lagi bahwa itu tidak berarti tidak meninggalkan persoalan ya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di channel Edukasi dan Motivasi. Kita akan ngobrol atau nimbrung soal crazy rich, afiliator, flexing, dan tentu kita bungkus atau kita kemas dalam konteks apa yang disebut dengan filsafat. Ya, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana muncul fenomena atau realitas sosial seputar gaya hidup ya, seperti crazy rich dan flexing. Ini dua terminologi atau dua istilah yang sangat dekat sekali. Nah, kalau kita bicara tentang flexing atau sebuah style atau gaya hidup untuk ya suka untuk menunjukkan performa kekayaan atau boleh dibilang ya pamer-pamer uang ya, pamer-pamer kekayaan secara terbuka di depan publik ya, yang di media sosial marak sekali muncul di ruang-ruang atau beranda-beranda YouTube kita. Nah, flexing yang umumnya dilakukan oleh para generasi milenial ya, di konten-konten Instagram, di konten-konten media YouTube, di konten-konten Facebook dan yang lain. Ini merupakan sebuah gejala perubahan sosial yang sebenarnya perlu diwaspadai ya. Ya, kalau dulu kita pernah lihat jauh ketika misalkan Tung Desem Waringin dengan revolusi marketingnya mencoba memperkenalkan bagaimana melakukan flexing ya, tapi mungkin sebenarnya beliau tidak sepakat mengatakan itu flexing, tetapi sebuah pendekatan atau revolusi terkait bagaimana caranya mempromosikan produk atau apa dengan cara yang sangat mudah dan melawan arus atau tidak biasa. Nah, ini yang kemudian perlu kita sikapi. Kenapa kemudian crazy rich dan juga flexing atau suka pamer-pamer ini kemudian menjadi sebuah tren yang begitu fenomenal ya, bahkan tanpa sikap kritis. Nah, tentu kita tidak mau menyalahkan bahwa orang punya kebebasan untuk menunjukkan hasil capaian yang dia raih dalam perjalanan hidup. Tetapi akan menjadi sebuah soal ketika cara menghasilkan itu bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang sebagai sebuah norma-norma keluhuran ya, artinya sesuatu yang baik dalam hidup ya. Nah, menjadi kaya atau menjadi orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar dan kemudian mendistribusikan atau membagikan kepada siapapun itu adalah hak asasi manusia atau hak orang untuk melakukan itu. Tetapi sekali lagi bahwa itu tidak berarti tidak meninggalkan persoalan ya. Ada banyak sekali para sosiolog yang mencoba untuk mengkritisi crazy rich, gaya hidup crazy rich dan gaya hidup flexing ini sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip bisa menjadi gaya hidup yang menyakitkan orang lain ya. Satu sisi dia memberikan inspirasi kepada orang-orang yang ingin juga menjadi pribadi yang sama seperti kaum crazy rich itu, tetapi di sisi yang lain ada orang yang benar-benar merasakan bahwa untuk mendapatkan makan minum sehari-hari saja itu sesuatu yang tidak mudah, itu sesuatu yang harus diperjuangkan dengan luar biasa, dengan pengerahan tenaga yang luar biasa. Bahkan orang harus berkelahi untuk mendapatkan makanan seperti itu. Karena memang gelanggang pertarungannya itu tidak memberikan kemudahan bagi mereka ya. Tidak ada yang namanya faktor laki atau faktor leverage, daya ungkit untuk meninggikan atau meningkatkan capaian-capaian perolehan finansial atau keuangan. Nah, ini semua teman-teman ingin saya ulas dalam konteks bagaimana
bicara tentang filsafat. Ya. Filsafat bukan dalam pengertian yang ingin saya jelaskan adalah cinta pada kebijaksanaan, sekalipun esensinya adalah hal itu. Tetapi dengan sangat mudah saya ingin mengatakan bahwa filsafat itu adalah cara hidup, ya, atau pandangan hidup, ya. Cara kita berpikir tentang segala sesuatu yang kemudian menggerakkan kita melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu itu. Menjadi seseorang, ya, bisa juga dikatakan demikian. Jadi filsafat itu cara kita memandang dunia ini. Ya, ketika kita memosisikan uang atau kekayaan itu dengan sebuah sistem nilai yang kita miliki atau cara pandang yang boleh dikatakan berbenturan dengan nilai-nilai kebanyakan yang dianut oleh orang lain, maka itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, persoalan tersendiri yang perlu direnungkan baik-baik. Ya, kita tahu ada cukup aneh, ya, kalau kita misalkan masuk ke dalam dunia trading, ada orang yang kemudian sudah kehilangan harta yang begitu banyaknya karena di recommended atau tergabung dalam afiliasi mentornya atau sang pemberi inspirasi, sekalipun hartanya sudah terkuras begitu banyak. Tapi ketika melihat sang mentor itu terus bergelimang dengan harga, memamerkan gaya hidup flexing tersebut, crazy rate tersebut, dia terus termotivasi, bukan jera dan sebagainya. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena sistem nilainya, nilai yang dia pegang, nilai yang dia anut itu dia pakai sebagai sebuah kacamata, dia pakai sebagai jendela untuk melihat dunia di sekitarnya. Nah, bagi setiap orang yang kemudian salah menganut sistem nilai, norma-norma dalam hidupnya, ya, itu cenderung akan terperangkap, ya. Nah, seperti yang mereka-mereka ini yang akhirnya kehilangan harta, kehilangan kualitas hidup, kehilangan gaya hidup yang bersukacita atau bahagia dan sebagainya, oleh karena ya dia dirundung kehilangan harta, kemudian bahkan kehilangan pasangan dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin ini, kaya itu bukan dosa, kaya itu tidak salah. Kaya itu mesti harus dibingkai dalam sebuah nilai yang Anda harus betul-betul tahu benar bahwa sistem nilai terhadap cara pandang Anda terhadap uang itu, makna terhadap uang itu sungguh-sungguh jelas bagi teman-teman sekalian, sehingga jangan sampai sistem nilai yang Anda gunakan itu mencederai Anda sendiri. Ya, kita tahu bahwa orang kalau tidak berpikir sampai pada sebuah hal yang paling esensi atau yang paling mendasar, yang prinsipil sekali, ketika dia melakukan flexing atau melakukan pamer tentang kekayaan, ya, apapun namanya itu, dan lupa bahwa ada yang menyertai, ya, pamer itu, misalkan munculnya rasa kebencian bagi orang lain, walaupun muncul juga inspirasi pada sekelompok orang lain. Tetapi ingat, di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana Anda melakukan kerja-kerja pamer-pamer tentang kekayaan, ada orang-orang di sekitar yang menginginkan kekayaan Anda itu, dan dia akan berusaha dengan segala cara, dari yang paling halus, penuh trik, dan kemudian bahkan dengan penuh pemaksaan untuk mengambil kekayaan Anda dengan cara-caranya. Nah, itu juga harus masuk dalam sebuah sistem filsafat Anda, sistem penilaian Anda, sistem kesadaran alam bawah sadar bahwa kalau saya suka pamer-pamer keuangan, ini berarti saya membuka dunia untuk melihat bahwa ada sumber potensi kekayaan atau uang yang bisa diambil dari diri saya, dan itu bisa saja membahayakan diri saya atau diri Anda, ya, diri orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, ya. Sekali lagi teman-teman, kaya itu tidak salah, kaya itu tidak dosa, tetapi bahwa kekayaan yang dipamerkan, apalagi yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan filsafat yang diterima oleh sebagian besar orang atau menjadi suatu sistem nilai norma dari kehidupan bersama, pasti akan membawa masalah, cepat atau lambat. Jadi silakan teman-teman, kita sudah tahu banyak belajar dari memang orang-orang yang sungguh-sungguh kaya, sungguh-sungguh memiliki properti, memiliki harta benda yang fantastis, tetapi mereka justru sebaliknya tidak menerapkan gaya hidup flexing, tetapi gaya hidup yang bersahaja, tapi sungguh-sungguh, ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia bagikan kepada kehidupan ini hampir nyaris tidak terlihat di mata publik. Nah, teman-teman, silakan Anda menata, merumuskan filsafat atau nilai hidup Anda sendiri. Pastikan bahwa nilai-nilai yang Anda pakai sebagai sebuah prinsip hidup itu betul-betul Anda rumuskan dalam suatu kesadaran yang penuh, ya, untuk sebuah kebaikan, bukan hanya untuk diri Anda, orang di sekitar Anda, tetapi masyarakat luas.
Kita jumpa dalam obrolan-obrolan yang lain di seputar tema-tema yang mengandung unsur motivasi dan pastinya untuk hal yang edukatif. Nah, salam and motive 3.